Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Alfasabila. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang ketiga, yaitu berjudul Penerapan Teknologi Penanaman Mangrove di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa Indonesia memiliki hutan mangrove seluas 4,13 juta hektar. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa luas mangrove yang tersisa pada tahun 1990 hanya sekitar 2,49 juta hektar atau sebesar 60% saja. Nah, pada Kalimantan Barat ini menjadi salah satu provinsi di Indonesia dengan garis pantai sepanjang 1.940 km yang didominasi oleh ekosistem mangrove di pesisir pantainya. Kemudian pada ekosistem hutan mangrove ini dapat mendukung keberadaan ekosistem lainnya yang ada di sekitarnya. Misalnya saja adanya ekosistem perikanan pantai, terumbu karang, dan juga ada padang lamun. Lalu kerusakan wilayah pesisir Kabupaten Mempawah ini terjadi disebabkan oleh karena adanya abrasi pantai dengan rata-rata berkisar antara 250 sampai 1.250 meter dalam kurun waktu 20 tahun. Yaitu adalah berdasarkan data Bapeda Kalimantan Barat pada tahun 2003. Nah, dari abrasi ini diakibatkan oleh perubahan tata guna lahan dari hutan menjadi kawasan wilayah pemukiman karena adanya pertumbuhan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Untuk tempat dan waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di Desa Mendalo dan Desa Sungai Duri 2 di Kabupaten Mentawai, Provinsi Kabupaten Kalimantan Barat. Waktu pelaksananya yaitu adalah bulan Maret hingga Oktober pada tahun 2016. Nah, untuk halayak sasaran yang dituju itu adalah penduduk Desa Mendalo dan penduduk Desa Sungai Duri 2 yang mengalami permasalahan kondisi lahan dampak dari adanya abrasi. Kemudian untuk metode yang kita lakukan itu adalah pertama adanya metode pengabdian. Metode yang digunakan itu metode parsipatori dan kolaboratif, di mana masyarakat dilibatkan secara langsung mulai dari proses perencanaan, penanaman hingga pemeliharaan. Untuk metode kolaboratif ini dilakukan dengan kerjasama antar pihak, perguruan tinggi dan pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat dengan pembentukan kelompok masyarakat yang akan dibina. Kemudian untuk indikator keberhasilan yang digunakan yaitu adalah terbentuknya masyarakat pecinta mangrove yang akan melanjutkan program konservasi ini. Dalam jangka panjang, harapannya berkurangnya abrasi pesisir pantai di Desa Mendalok dan Desa Sungai Duri 2. Untuk metode evaluasi yang dapat digunakan itu adalah dengan melakukan kunjungan ke lapangan setelah dilaksanakan penanaman mangrove bersama masyarakat untuk mendapatkan tanaman mangrove yang telah ditanam dalam jangka waktu 1 bulan dan 3 bulan setelah adanya penanaman. Nah, berikut adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama itu adalah persiapan dalam pencarian bibit mangrove. Nah, di kegiatan ini dilakukan dengan metode parsipatori dengan partisipasi masyarakat yang menjadi sasaran dalam kegiatan ini. Kegiatan diawali dengan persiapan dan survei awal serta perizinan dari Kepala Desa Sungai Duri 2 Kabupaten Mempawah sebagai lokasi terpilih yang akan dibuat kelompok ekosistem pemelihara mangrove. Nah, saat itu juga dilaksanakan permohonan izin dari Kepala Desa Mandalo, Kabupaten Mentawai juga diharapkan partisipasi masyarakat dalam pencarian bibit mangrove. Kemudian dilakukan pencarian benih mangrove di hutan lindung Desa Mandalo secara langsung. Hal ini karena dilakukan dengan pengambilan secara langsung, yaitu adalah buah yang sudah matang yang ditandai dengan adanya cincin kuning di bagian propagulnya. Untuk melindungi benih mangrove, maka dilakukan pembuatan bedeng sebagai tempat penyemaian bibit mangrove sehingga mangrove siap ditanam di pesisir pantainya. Itu dilakukan penyemaian mangrove siap ditanam di pesisir Kabupaten Mempawah yang tepatnya di Desa Sungai Duri 2. Kemudian untuk kegiatan penanaman mangrove ini dilakukan bersama masyarakat pengelola ekosistem mangrove di Desa Sungai Duri 2 yang diawali dengan pengangkutan bibit mangrove, pemasangan ajir dengan jarak tanam antara 1 sampai 1,5 meter, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan lubang tanam sedalam 15 sampai 20 cm. Lalu dilakukan penanaman bibit mangrove dan pada akhirnya yaitu adalah pengikatan mangrove dengan ajirnya. Nah, untuk keberhasilan kegiatan, setelah 3 bulan dari penanaman mangrove, dilakukan kunjungan ke lokasi penanaman mangrove guna melakukan evaluasi penanaman. Berdasarkan hasil kunjungan, persentase keberhasilan tanaman sebesar 60-70%. Terbukti bahwa ajir ini dapat menambah peluang hidup bibit mangrove yang ditanam di pesisir pantai.
Nah, penyebab kematian dari bibit mangrove itu adalah terbawanya arus yang kuat, adanya plastik yang menyebabkan mangrove terganggu. Kemudian cuaca yang kurang baik juga dapat mempengaruhi peluang keberhasilan penanaman mangrove di pesisir Kabupaten Mempawah. Masyarakat cinta mangrove yang sudah terbentuk akan terus melakukan penanaman untuk menyelamatkan lahan kritis akibat abrasi. Selain itu juga terdapat masyarakat yang membudayakan tanaman mangrove dengan melakukan pembibitan sehingga intensi dan masyarakat yang ingin melakukan penanaman mangrove tidak kesulitan untuk mendapatkan bibit mangrove-nya. Kemudian dapat kita ambil kesimpulan bahwa upaya konservasi di ekosistem hutan mangrove harus melibatkan banyak pihak, yaitu mulai dari masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah, pihak swasta, komunitas ataupun organisasi masyarakat, organisasi pemuda, dan lain sebagainya. Pelaksanaan program konservasi ini dapat dilakukan dengan mereboisasi dan mengurangi luasan lahan kritis mangrove yang terdapat di wilayah pesisir pantai sehingga dapat mencegah abrasi yang terjadi di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Cukup sekian prestasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.